Hai semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sesuai dengan judul videonya, kali ini aku mau food prep tapi tanpa kulkas. Emang bisa ya food prep tanpa kulkas? Bisa dong. Nah makanya aku bikin video ini ya untuk menjawab keresahan teman-teman yang udah banyak banget komen pengen food prep tapi nggak punya kulkas atau belum ada kulkas. Food prep itu tetap bisa ya dilakukan walaupun kita nggak punya kulkas. Di video kali ini bakal aku jelasin semuanya. Sebelum buat video ini aku juga udah cobain dulu ya sendiri food prep tanpa kulkas. Jadi ya setidaknya aku punya pengalaman lah ya sebelum aku bikin video ini. Dan aku juga udah survei ya sama tukang-tukang sayur yang ada di sekitar rumah aku. Dari riset juga ke Mbah Google. Tolong koreksi aku ya. Misalnya kalau aku ada salah dalam menyampaikan informasi karena di sini aku juga masih belajar. Jadi kita saling sharing aja ya. Ditunggu komennya. Mungkin masih ada yang belum tahu ya food prep itu apa. Jadi food prep itu adalah teknik menyiapkan dan menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan agar tidak mudah busuk. Jadi walaupun tanpa kulkas kita tetap bisa ya selama kita tahu cara untuk menyimpan bahan makanan dengan baik. Berikut ini langkah untuk food prep ya. Yang pertama bikin dulu daftar masakannya. Yang kedua susun daftar belanja. Nah ini yang sedang aku lakukan ya. Dari tadi aku tuh bikin menu harian apa aja yang bakalan aku bikin untuk food prep kali ini. Aku bikin langsung menunya untuk 1 minggu. Kalau kalian bingung mau bikin menunya seperti apa, kalian bisa diskusikan dulu ya dengan keluarga di rumah. Bisa tanya pas suami atau tanya anak pengen dimasakin apa. Tapi kalau misalnya udah nanya nih ke pak suami terus jawabannya terserah atau nggak tahu, suka-suka kamu, ya udah ya nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing, langsung scroll aja sosmed yang kalian punya, cari ide menu harian apa yang bisa kalian masak dan disukai oleh orang di rumah untuk 1 minggu ke depan. Sebaiknya ya bikin ide menu itu di satu buku aja, jadi di minggu-minggu berikutnya kalian pengen masak apa itu udah nggak bingung lagi karena kalian udah punya catatan menunya. Nanti tinggal di mix and match aja, misalnya menu di minggu pertama digabung sama menu di minggu kedua, jadi bisa dapat menu yang baru di minggu ketiganya. Begitupun seterusnya. Yang dimakan dan yang dimasak kan itu-itu aja ya. Nah kalau udah punya catatannya, kalian tuh bakalan lebih gampang lagi untuk menyusun meal plan-nya ya. Gak pusing-pusing lagi ngabisin waktu untuk cari-cari ide. Dan misalnya kalian punya keinginan untuk masak menu baru, ya udah tinggal diselipin aja di antara menu-menu yang udah kalian buat. Ini aku udah kelar bikin daftar menu hariannya untuk 1 minggu ke depan. Itu bakalan aku kirimin ya ke pak suami, dia ACC atau enggak, ada yang mau diganti menunya atau enggak. Kalau misalnya dia udah oke, semuanya udah di ACC, baru deh aku bikin daftar bahan yang perlu dibeli. Aku juga udah sering banget ya bilang untuk teman-teman di rumah, kalau misalnya kalian suka jajan ya kayak aku, untuk biaya dapurnya bisa dikecilkan jadi biaya jajannya lebih gede, atau sebaliknya biaya dapurnya diperbesar, uang jajannya diperkecil. Intinya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kalian. Daftar belanjaan aku udah selesai, cus ya kita ke tukang sayur. Kali ini karena kita food prepnya tanpa kulkas, jadi aku mau belanja untuk 3 hari ya. Jadi daftar belanjanya yang di nomor 1 sampai nomor 14 yang bakalan aku beli nanti di tukang sayur. Kenapa nggak langsung belanja untuk 1 minggu? Ya karena kan kita nggak pakai kulkas, jadi menurut aku 3 hari itu adalah waktu yang paling baik ya untuk menyimpan bahan makanan seperti sayuran supaya dianya tetap baik dan segar. Langsung aja untuk proteinnya ya. Ini aku ambil ikan 1/2 kilo, terus aku juga ambil sayur bayam. Untuk ikan tadinya aku pengen beli ikan tongkol cuek ya, atau ikan asap atau ikan asin, tapi lagi nggak ada. Jadinya ya udah aku ambil ikan yang tadi aja. Terus aku juga ambil wortel, labu siam. Pokoknya semua yang sesuai dengan daftar belanjaan tadi ya, nomor 1 sampai 14 itu adalah daftar bahan untuk selama 3 hari. Jadi kita belanja kali ini untuk menyiapkan menu 3 hari ke depan. Untuk tahu tempe ini insya Allah juga bakalan tahan ya tanpa kulkas. Nanti bakalan aku kasih tahu tipsnya cara menyimpan tahu dan tempe tanpa kulkas. Oh iya BTW ini di video belanja ini ya aku tuh main comot-comot aja semuanya, tapi ada beberapa bahan yang dikurangi ya karena masalah biaya.
maksudnya budget ya, jadi aku udah nyiapin budget. Nah kalau misalnya lebih aku bakal minta dikurangi bahan-bahannya supaya belanjaan aku ini sesuai sama budgetnya. Nah ini sudah selesai, terus kita OTW pulang ya. Untuk harga bahannya tenang aja, bakalan aku spill nanti di akhir video, jadi tontonin terus sampai akhir. Alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah ya. Langsung aja kita bongkar semua belanjaan tadi. Dan ini mau aku bagi ya jadi 3 bagian. Bagian protein, bagian sayur, dan bagian perbumbuan. Setelah dibagi kurang lebih seperti ini ya. Kelihatan ya bagian protein, bagian sayur, dan bagian perbumbuan. Kenapa mau aku bagi? Supaya nanti bisa lebih gampang ya buat menjelaskannya. Oke, langsung aja ya. Ini mau aku jelaskan untuk bagian perbumbuan dulu. Jadi tadi itu aku ada beli cabai keriting ya 2 bungkus, terus ada bawang goreng juga 1 bungkus, bawang merah, tomat itu juga 1 bungkus, terus ada lengkuas. Untuk perbumbuan ini insya Allah tahan ya walaupun tidak masuk ke dalam kulkas. Nah kalian itu tinggal taruh aja perbawangannya ke wadah yang sudah dialasi pakai tisu ya. Bisa juga dialasi pakai kertas atau kain yang kering. Kenapa sih harus dialasi pakai tisu, kertas atau kain yang kering ya? Tujuannya supaya ada yang bisa menyerap kelembapan dari bahan yang kita simpan. Kalau misalnya udah dialasi terus wadahnya itu udah pasti kering ya, insya Allah bakalan lebih tahan lama. Untuk cabai dan tomat ini aku gabung aja ya jadi 1 wadah. Better sih dipisah ya kalau kalian punya wadah yang lebih kecil. Dan ini bawangnya aku taruh dulu ya di sana. Lanjut ini kita ke bagian sayuran. Cara simpannya sama, siapkan wadah yang sudah dialasi pakai tisu, langsung disusun aja sayurannya tanpa harus dicuci ya. Untuk sayuran yang bisa kalian beli itu dari yang paling lunak sampai yang paling keras ya. Jadi di sini aku tuh ada beli sayur bayam. Itu nanti rencananya bakalan dimasak di hari pertama. Terus di sayuran berikutnya seperti kacang panjang, buncis itu bisa dimasak di hari kedua. Dan sayuran yang lebih keras seperti wortel, terus labu siam itu bisa dimasak untuk di hari ketiga. Intinya harus kalian pikirkan ya tekstur si sayurannya. Jadi dia yang lebih lunak dimasak lebih dahulu dan yang lebih keras bisa dimasak di akhir. Untuk semua sayuran ini wajib disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena panas ya, seperti sinar matahari atau cahaya lampu supaya sayurannya lebih awet. Lanjut kita ke bagian protein. Tadi itu aku ada beli tahu ya, beli 2 bungkus, terus aku juga beli telur puyuh, ada tempe juga, dan ikan. Kalau untuk ikan segar ini sebaiknya dimasak di hari pertama ya, karena kan gak mungkin kita simpan tanpa kulkas, nanti dia bakalan busuk. Nah ini langsung aja kita rapiin ya. Untuk ikannya ini mau aku cuci bersih dulu. Wajib ya ikan segar dimasak di hari yang sama, kecuali ada yang jual tongkol cuek, ada ikan asap atau ikan asin, itu bisa dimasak di hari berikutnya. Tapi kalau untuk yang ikan segar kayak gini udahlah ya, jangan ditawar, langsung dimasak aja. Oke, ini ikannya udah kelar, kita sisihkan dulu. Nah untuk tahu tipsnya ya supaya awet tanpa kulkas harus direbus dulu. Rebusnya sama air aja, nggak perlu dibumbui pakai garam atau apapun ya, cuma dengan air aja kalian rebus. Ini aku rebus kurang lebih selama 15 menit. Kenapa harus direbus? Supaya si tahunya ini nggak jamuran. Jadi kalau dia udah mateng kita tunggu dulu sebentar ya sampai dianya lumayan dingin. Habis itu tinggal disaring dan kurang lebih seperti ini ya. Baru deh kita kasih lagi air hangat atau air panas boleh, dan disimpan di tempat yang dingin ya atau yang lembab gitu, bukan di tempat yang panas, supaya si tahunya ini tetap awet. Dan setiap kalian mau masak wajib ganti airnya ya, jadi airnya itu harus selalu baru. Si tahunya udah beres. Nah ini aku siapkan juga air ya di 1 gelas untuk menyimpan daun bawang dan daun seledri. Daun bawang dan daun seledri kalau disimpan di dalam gelas yang berisi air kayak gini ya, dia bisa tahan sampai 1 minggu.
Tapi syaratnya airnya wajib diganti setiap hari ya. Kalau enggak airnya itu bakalan jadi bau. Dan balik lagi ke kualitas daun bawang sama daun seledri kalian ya. Kalau kayak aku nih kan dari awal beli udah kuning-kuning ya, udah nggak terlalu fresh. Ini paling tahannya cuma 3 atau 4 hari. Alhamdulillah food prep hari ini udah selesai. Jadi ini dia ya bahan-bahan yang aku butuhkan untuk meal plan 3 hari ke depan. Untuk si ikan dan si sayur bayam itu bakalan aku masak ya di hari ini, karena hitungannya hari ini adalah hari pertama untuk meal plan-nya. Semua bahan-bahan ini sebaiknya kalian simpan di suhu ruang yang gak panas ya. Jadi itu kira-kira di bawah kolong meja dapur lah, kan itu gak terlalu panas, gak dingin dan gak lembab juga. Atau misalnya di atas lemari ya, intinya gak langsung kena sinar matahari atau cahaya lampu yang panas. Kalau di suhu ruang kalian itu panas, sayurannya itu bakalan lebih cepat layu dan gak seger lagi. Nah, untuk tips tomat ya, ini bisa kalian kasih lakban di bagian mata tomatnya ini, atau bisa kalian taruh si matanya ini ya di bagian bawah. Jadi kayak ditelungkupin gitulah si tomatnya. Dari yang udah aku coba lumayan ya bikin si tomatnya awet. Pokoknya selama 3 hari insya Allah semua bahan-bahan yang ada di atas meja ini bakalan tetap bagus kualitasnya. Dan gak perlu ditutup ya wadahnya, cukup kayak gini aja, simpan di suhu ruang. Lanjut untuk bagian sayuran ya, di sini aku punya wortel, buncis dan labu siam. Kalau kalian punya kertas, misalnya kertas koran bekas ya di rumah, kalian bisa bungkus si sayurannya ini pakai kertas. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku taruh kayak gini aja selama 3 hari, insya Allah juga bakalan tetap awet. Dahulukan sayur-sayur yang teksturnya lembut ya untuk dimasak di awal. Kalau wortel dan si labu siam ini lebih dari 3 hari dia juga tetap bakalan awet, cuma paling teksturnya agak lebih lembut aja gitu, nggak terlalu letoy lah ya. Ini juga sama ya, wadahnya nggak perlu kalian tutup, biarin aja udah kayak gini ya. Dan kalau misalnya kalian tutup itu nanti sayurannya tuh bakalan jadi lembab dan jadi lebih cepat busuk. Pokoknya kayak gini aja udah. Terus untuk si tempe ini dari tukang sayur langganan aku ya, tipsnya nih, si tempenya ini kalian tusuk-tusukin nih pakai jarum pentul. Intinya adalah membuat lubang di tempenya. Supaya apa? Supaya tempenya itu nggak gampang busuk. Jadi dibuatin lubang halus kayak gini ya. Kalau tempe yang bahan dari plastik kayak gini itu lebih awet dibandingkan tempe daun. Dan satu lagi, tempe ini wajib dimasak duluan ya, dia nggak setahan lama tahu. Jadi kalau tahu itu bisa 3 hari, kalau tempe paling 1 sampai 2 hari tergantung dari kualitas tempe yang kalian beli. Jadi sebelum beli nggak ada salahnya lah ya kalian tanya ke tukang sayurnya, ini tempenya masih baru nggak bu, ada tempe plastik nggak, kalau misalnya yang dijual tempe daun ya. Terus satu lagi untuk si cabe ini dikasih bawang putih ya supaya awet, karena bawang putih itu bisa membuat si cabe itu nggak cepet busuk. Untuk si sayur bayamnya ini nanti mau aku langsung masak ya. Sayur bayam itu dari percobaan aku nggak bisa tahan lebih dari 1 hari karena sayurnya itu langsung layu walaupun si bayam ini sudah direndam pakai air ya. Untuk teman si bayam nanti aku mau masak si ikannya ya, ikannya mau aku goreng aja, nanti tinggal bikin sambal. Pokoknya menu yang simple-simple aja. Lanjut untuk sayuran yang lain, ini aku punya kol, terus ada jagung, kacang panjang dan terong. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk aku bikin sayur lodeh. Oh iya, menu yang udah aku bikin tadi di awal 1 sampai 6 itu nggak harus berurutan ya masaknya. Jadi bisa nomor 3 duluan atau nomor 4 duluan, bebas ya. Yang penting kalian tuh sudah punya acuan apa yang mau dimasak dan apa bahan yang mau dibeli. Selain ikan, tahu dan tempe, di sini aku juga punya telur ya. Telur puyuh itu better kalau bisa beli yang masih mentah ya, itu lebih awet. Terus kalau untuk telur ayam beras, ini aku nggak beli ya tadi di tukang sayur karena telur itu masuk ke dalam budget bulanan. Jadi aku selalu punya stok telur di rumah. Kalau kalian pengen beli udang, cumi, ayam, nggak apa-apa ya belanja setiap hari. Selama kalian sudah punya meal plan, udah punya daftar bahan yang mau kalian beli, insya Allah kalian itu bakalan bisa mengatur keuangan dengan baik ya. Banyak banget ya manfaat food prep yang bisa kita rasakan. Jadi walaupun tanpa kulkas, teman-teman udah bisa ya melakukan food prep. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan
pertanyaan boleh di komen aja ya. Segini aja video untuk hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.